Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Fateh berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, di tanganku ini sudah ada HP Samsung ya. Kondisi atau kendala dari HP ini adalah muncul keterangan layanan Google Play terus berhenti. Dan ini muncul berulang-ulang kali. Sehingga aplikasi yang ada di HP ini tidak bisa dijalankan. Seperti ketika kita membuka YouTube atau aplikasi yang lainnya seperti WA atau Play Store, dia tidak jalan karena terus muncul layanan Google Play terus berhenti. Oke, kebetulan kasus layanan Google Play yang ada di HP ini cukup bandel ya teman-teman. Sudah saya lakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah seperti ini dengan mempertahankan data namun gagal atau tidak berhasil. Dan di konten kali ini solusi terakhirnya adalah kita akan melakukan reset data atau web data atau reset pengaturan terlebih dahulu ya. Dengan konsekuensi memang data harus hilang. Dan mungkin ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan sebelum melakukan reset data ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman usahakan menghapus akun Google-nya. Namun di kasus ini, hapus akun pun tidak berhasil ya. Ini bertujuan untuk menghapus akun yang tertaut ketika kita nanti setelah web data atau reset data pabrik itu mudah ya untuk penyiapan Android. Namun jika hapus akun tidak berhasil, langkah yang teman-teman bisa lakukan adalah menyeting atau menyetel pin atau pola pada HP-nya ini. Dengan tujuan kunci ini nanti bisa kita gunakan untuk penyiapan Android ya, atau kita pegang kuncinya lah istilahnya. Oke, ini kita setting kunci latar. Ini beberapa tipe ya, bisa pola, pin atau kata sandi. Di sini saya pilih pola ya teman-teman. Ini kita gambar yang mudah saja, bebas teman-teman bisa pakai model lain ya. Kalau di HP yang sudah ada pola atau pin ya tidak perlu setting ya teman-teman. Nah, selesai seperti ini dan pastikan si pola atau pinnya ini sudah tertanam atau tertaut ke HP-nya. Oke, seperti ini sudah tertaut. Jika sudah tertaut seperti ini hanya jaga-jaga agar kita mudah ya nanti setelah reset pabrik. Oke, langkah selanjutnya teman-teman perlu juga membackup data-data yang ada di HP-nya, yang terutama biasanya itu kontak ya. Kita masuk ke kelola kontak, kemudian pilih di bagian ekspor ya teman-teman. Pilih ekspor seperti ini pilih saja ke penyimpanan internal karena di SIM itu biasanya terbatas. Dan ini ya, contohnya jumlahnya ada 256 kontak. Prosesnya cukup singkat, kemudian klik OK. Ini belum selesai ya. Setelah terekspor seperti ini, teman-teman harus masuk ke file manager atau file saya ini untuk memindahkan atau menitipkan terlebih dahulu filenya ini ke perangkat lain ya. Bisa dikirim via Bluetooth atau juga bisa di copy data ke PC atau laptop dan nanti selanjutnya bisa di load lagi ya. Intinya kontak ini sudah aman karena kita bisa kirim ke perangkat lain atau ke PC atau laptop. Oke, setelah ini mungkin masih ada seperti data pribadi, foto, video ya. Itu untuk opsinya teman-teman bisa lakukan sendiri, backup ke memory card. Setelah itu kita masuk ke pengaturan, pilih manajemen umum, kita pilih reset. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ini ada reset pengaturan, kemudian reset pengaturan jaringan, ada juga reset data pabrik. Nah, di sini untuk reset pengaturan ini hanya mereset semua pengaturan tidak dengan data yang ada di HP-nya. Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi terlebih dahulu ya yang bisa teman-teman lakukan atau coba sebelum melakukan reset data pabrik. Namun tentunya cara ini belum tentu berhasil ya jika hanya mereset pengaturan. Namun jika berhasil ya cukup lumayan, alhamdulillah kita tidak kehilangan data. Oke, kita coba saja untuk membuktikan apakah dengan reset pengaturan saja berhasil atau tidak. Oke, di sini saya reset, ada keterangan memulai perangkat mereset pengaturan harap tunggu. Nah, biasanya HP-nya akan otomatis mati kemudian nyala lagi ya atau mereset. Nah, ini layanan Google-nya terus muncul seperti yang teman-teman bisa lihat. Oke, ini masih proses. Nah, muncul logo Samsung Galaxy M10 ya, ini untuk tipenya. Namun cara ini bisa teman-teman terapkan di semua tipe Samsung. Dengan catatan teman-teman jangan lupa untuk menghapus terlebih dahulu akun yang tertaut, kemudian juga menyeting PIN. Oke, ini sudah setelah saya lakukan reset pengaturan ya, dan hasilnya nihil ya teman-teman.
si layanan Google Play ini tetap muncul. Namun kita akan coba melakukan hapus data. Barangkali setelah kita reset pengaturan, kita bisa menghapus data si layanan Google Play ini. Klik info aplikasi, kemudian masuk ke pengaturan, dan di sini ada pilihan penggunaan data ya. Nah, ini teman-teman atur di penyimpanan ini, namun sayangnya cara ini tetap tidak berhasil ya. Dan karena tidak berhasil, maka kita akan menuju langkah selanjutnya. Kita akan melakukan reset data pabrik ya teman-teman. Oke, kita cari dulu. Nah, di sini ada pilihan reset, dan reset data pabrik akan kita pilih sebagai opsi atau jalur terakhir mengatasi masalah seperti ini. Nah, tetap muncul terus ya. Bahkan jika teman-teman tidak bisa reset pabrik, maka solusi terakhirnya adalah melakukan web data via recovery ya. Harus dimatikan terlebih dahulu, kemudian klik tombol power dan volume bawah biasanya untuk masuk ke mode recovery. Oke, proses resetnya cukup singkat atau tidak terlalu lama ya. Nah, dia tandanya masuk ke mode seperti ini, ada logo Android, kemudian dia mati lagi atau restart lagi. Samsung Galaxy M10. Di sini memang untuk videonya sedikit saya percepat ya, agar tidak memakan durasi video. Namun teman-teman ikuti saja atau tunggu saja sesuai dengan loading HP-nya ya. Sini masih di logo Samsung. Oke, kita sudah masuk ke penyiapan Android, dan disinilah fungsi tadi saya menyuruh teman-teman untuk menghapus akun ataupun menyiapkan kunci layar ya. Di sini kita setting seperti biasa, cuman beberapa kasus itu bisa langsung dilewati, namun beberapa kasus harus memasukkan akun Google ataupun pola, dan ketika lupa akun Google maka pola adalah opsinya. Namun di beberapa kasus jika versi Androidnya masih rendah, itu bisa langsung dilewati. Oke, di sini saya koneksikan ke jaringan internet ya atau WiFi untuk melakukan lanjutan penyiapan Android. Di sini ada keterangan memeriksa update, menginstal update ya. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Memang ini menggunakan jaringan, jadi usahakan jaringan wifi nya itu bagus ya teman-teman, atau jika tidak ada wifi, teman-teman bisa hotspot dari perangkat lain. Ini memang proses dan harus menunggu. Oke, di sini pilih jangan salin aplikasi. Ada keterangan tunggu sebentar ya. Mohon maaf jika videonya agak goyang ya teman-teman. Tadi tripod saya agak goyang. Oke, di sini kita bisa lewati saja, dan ternyata alhamdulillah ya, untuk bagian verifikasi akun itu bisa dilewati. Jadi opsi yang saya jelaskan di awal memang kita lakukan untuk jaga-jaga ya, agar kita tidak terjebak di verifikasi akun. Namun alhamdulillah ini untuk verifikasi akun bisa kita lewati. Nah, ini untuk polanya juga kita lewati saja agar lebih cepat dan mudah ya. Oke, ini ada beberapa aplikasi tambahan yang bawaan dari Google. Sebenarnya ini opsional, bisa teman-teman install, bisa juga tidak perlu ya jika jarang digunakan. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk kasus layanan Google Play ada beberapa metode mudah yang mungkin bisa teman-teman lakukan terlebih dahulu untuk menghindari data hilang. Yang pertama itu tentunya dengan cara menghapus data pada aplikasi layanan Google Play itu sendiri. Jika cara itu berhasil, maka layanan Google Play akan sembuh sendiri ya. Namun di beberapa kasus yang sulit atau bandel, tentunya seperti yang ada di video ini, tidak akan mempan dengan cara itu, karena kita tidak bisa menghapusnya, karena akan muncul terus ya, atau akan layanan Google Play-nya itu terhenti. Dan di sini alhamdulillah sudah teman-teman bisa saksikan ini masuk ke menu utama dan tidak ada tanda-tanda sama sekali layanan Google Play muncul. Itu artinya masalah yang kita alami di awal bisa kita pastikan berhasil atau down atau sembuh ya teman-teman. Untuk file kontaknya tinggal kita kirim lagi dan nanti kita load. Oke, ini saya tunjukkan setelah saya setting untuk emailnya, dan agar teman-teman bisa download aplikasi dan beberapa kebutuhan seperti mungkin WA ataupun YouTube. Nah, ini sudah normal ya, Google Play Store-nya sudah jalan, kita bisa download aplikasi yang kita inginkan. Dan ini saya coba juga untuk buka YouTube yang di awal tadi
dia tidak jalan atau langsung muncul layanan Google Interupsi terhenti ya, di sini sudah lancar total. Itu HP-nya sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah saya rasa untuk konten kali ini cukup. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan jika ada yang kurang jelas, tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.